mereka sudah terpaham rumusnya persegi, tetapi pas mengimplementasiannya itu mereka salah Bu, pas perkaliannya, tapi rumusnya mereka paham. Itu miskonsepsi Bu. Oke, ya. Jadi namanya miskonsepsi, dia itu ada pemahaman konsep yang dia anggap benar, gitu ya. Yang dia anggap benar, terbawa lah saat ngerjain soal. Padahal konsepnya tidak seperti itu. Ibu beri contoh. Jadi belum lama ini ada mahasiswa menyebarkan soal nih ke siswa SMP. Soalnya itu melibatkan penjumlahan eh, negatif 8x ditambah 7x, ya kan? Harusnya hasilnya berapa yang benar? Negatif 8x ditambah 7x. Negatif X. Negatif Negatif X. Iya, X. negatif X. Nah, ternyata dalam satu kelas itu 80% siswa menjawab negatif 15x. Nah, ini satu kali ngasih soal, tapi ternyata begitu dilihat 80% siswa dominan, jawabannya sama, salahnya negatif 15x. Ada yang tahu nggak itu kira-kira eh, kita bisa mengidentifikasi dia sebagai kesulitan atau miskonsepsi? Ini masih dugaan ya, karena kan kita belum mengecek satu persatu siswa. Tapi ketika soal yang sama, mayoritas siswa kesalahannya sama, kira-kira apa coba? Kesulitan, Bu, kalau menurut Kenapa? saya. Kenapa? Karena kan itu dia hasilnya negatif 15x ya. Nah, berarti itu dari awal dia udah kesulitan untuk operasi minus sama plusnya itu, Bu. Oke, Makanya hasil akhirnya bisa salah. oke. Najwa bilang kesulitan. Ada yang punya pendapat berbeda mungkin? Eh, Kalau Nabila, menurut saya sih miskonsepsi, Ibu. kenapa Nabila? Karena itu kalau dalam konteks eh, penjumlahan minus-minus gitu kan, semisal ada orang yang kayak kurang paham sama apa sih konsepnya, Bu, itu dia bakalan ngira kalau itu tuh kayak cuman penjumlahan biasa aja, Bu. Jadi semisal eh, negatif ditambah negatif tadi kan negatif 8x ditambah 7x. Jadi dia ngiranya itu tinggal ditambahin terus minusnya tinggal ditaruh di tinggal ditaruh di hasilnya gitu. Mm-mm. Kurang lebih sih. Ya, jadi sebetulnya kita mau mengklaim atau mau menyatakan si anak ini miskonsepsi memang nggak bisa dari satu soal. Kita perlu memberikan tipe-tipe soal yang sama berulang kali. Kalau kita lihat jawabannya sama, misalkan min 5 tambah 6 jadi min 11x gitu ya. Min 7 tambah 3 jadi min 10 gitu misalkan. Maka itu eh, kita bisa duga dia mengalami miskonsepsi. Tapi ada cara lain untuk kita bisa melihat misalkan dalam satu kelas ini ya, ternyata dominan kesalahannya sama gitu ya. Ini kan 80% tuh cukup dominan ya. Ketika min 8 tambah 7 jawabannya sama min 15x semua. Maka kita bisa duga, ya ini baru dugaan, itu adanya miskonsepsi. Betul kata Nabila bahwa siswa itu terbiasa menambahkan bilangan ya kan 8 tambah 7 yaitu 15. Nah, negatifnya dari mana? Ya ngambil aja dari salah satu bilangan yang ditambahkan. Nah, itu adalah konsep yang dulu dia pegang waktu SD, yang dia pahami bahwa penjumlahan dua bilangan itu hasilnya pasti lebih besar. Ya enggak? 8 tambah 7 pastilah hasilnya lebih besar yaitu 15 gitu. Sehingga anak-anak yang punya konsep seperti itu terbawa terus sampai SMP ketika dia belajar bilangan negatif, dia belum merubah konsepsi itu bahwa ada loh hasil penjumlahan bilangan yang eh, hasilnya lebih kecil yaitu ketika dijumlahkan dengan bilangan negatif. Nah, jadi pemahaman konsep yang dulu dia yakini benar, ternyata tidak selalu benar ketika dia mulai apa namanya belajar bilangan bulat negatif gitu kan ya. Kan tidak semua hasil penjumlahan hasilnya lebih besar ya dari bilangan yang dijumlahkan. Nah, Ibu mau tunjukkan nanti kamu bisa coba download salah satu
apa namanya paper yang pernah Ibu publish. Kamu bisa lihat di sini di tayangan Ibu. Bisa, Bu. Terlihat ya. Nah, ini Ibu ada paper judulnya Types of Students Reasoning and Difficulties in Solving Integer Addition and Subtraction Problem. Nah, di paper ini Ibu tidak secara eksplisit men, apa namanya membedakan antara kesulitan dan juga miskonsepsi. Tetapi dalam paper ini kamu nanti bisa temukan ya kalau sudah di-download PDF-nya nanti ada sebuah rangkuman apa saja sih yang menjadi cara-cara siswa dalam mengerjakan soal penjumlahan, pengurangan bilangan bulat positif dan negatif dan apa kemungkinan kesulitan yang terjadi ketika dia eh, memegang pemahaman itu atau melakukan penalaran tersebut. Nah, ini bisa jadi salah satu acuan karena kamu kan juga ada tugas untuk ini ya, apa namanya? Nih, Bu, share dulu linknya di kolom chat ya, silahkan nanti di download. Jadi ini nanti berkaitan dengan tugas individu ya, di mana kalian harus mencari referensi minimal 3 ya. Tapi Ibu sudah katakan sebelumnya ya bahwa eh, 3 itu jangan dijadikan patokan. Kalau memang bisa mendapat 5 atau 7 atau 10, maka itu lebih baik. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan nggak untuk kesulitan dan miskonsepsi sebelum kita masuk ke materi hari ini? Ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke materi hari ini? Terkait tugas individunya, Ibu belum set di MS Team ya. Nanti kalau udah di set up, ketahuan nanti tanggal pengumpulannya. Tapi mulai dari sekarang kamu sudah mulai cari-cari referensinya untuk kamu buat summary-nya. Seperti itu ya. Nanti saja insya Allah habis Lebaran Ibu akan mulai. Karena itu kan tugas individu, jadi eh, tidak harus, eh, paling tidak nanti sebelum UTS lah pengumpulannya. Oke, nggak ada pertanyaan. Kita lanjut ya ke topik hari ini. Jadi kalau menurut jadwal kan ini topik yang terakhir tuh sebelum UTS ya. Tapi karena kemarin Ibu switch, ini mas naik ke atas sehingga nanti setelah Lebaran kita mulai diskusi per elemen konten berdasarkan kurikulum ya. Di mana nanti kalian harus mempresentasikan juga apa mind map ya, mind map terkait dengan konten aljabar, konten bilangan ya, konten geometri dan pengukuran, lalu analisis data dan peluang. Nah, untuk hari ini bekal nih sebelum kalian lebaran, Ibu kasih satu topik dulu, satu materi yang memang menurut Ibu ini perlu dikuasai di mata kuliah PMSMP ya. Ada yang tahu tes PISA nggak? PISA. Pernah dengar PISA? Pernah Ibu. Nah, apa tuh kepanjangannya? Kepanjangannya apa PISA? Coba searching. Coba kalian punya tools? Program for International Student Assessment. Ya, Program for International Student Assessment, di mana siswa yang diberikan soal tes ini berusia 15 tahun. Nah, 15 tahun itu kan kira-kira itu siswa SMP ya. Jadi memang materi-materi yang diujikan dalam soal-soal PISA memang selevel materi matematika SMP untuk literasi matematik. Tapi di PISA nggak hanya matematik yang diujikan ya, ada sains juga, ada literasi bahasa juga, gitu. Nah, jadi Ibu rasa ini tepat Ibu sampaikan di mata kuliah ini agar nanti kalian punya wawasan nih terkait istilah yang memang sering kita dengar kan ya. Numerasi sering nggak kalian dengar istilah ini? Atau literasi matematik? Nah, kalian sering dengar di luaran gitu ya istilah ini. Tapi kalian tahu nggak sih definisinya apa gitu ya? Kemudian apa sih bedanya literasi matematik sama numerasi sebenarnya gitu?
Coba kalian bisa search dulu, mungkin cari informasi apakah numerasi sama literasi matematika itu sama atau berbeda. Silakan. Bu kasih kesempatan 5 menit, nanti setelah itu kita diskusi ya. Kalian boleh pakai tools apapun, boleh tanya AI, silahkan. Bu kasih kesempatan 3 menit lah. Oke. Ibu izin jawab. Oke, Adinda, Rahma, silahkan. Jadi kalau menurut saya itu buat apa tadi numerasi dengan literasi matematika itu berbeda, tapi saling berkaitan Ibu. Mhm. Bedanya itu yang tidak samanya itu numerasi lebih ke kemampuan dasar kayak menggunakan angka dalam kehidupan sehari-hari gitu. Kalau misalkan literasi itu dia mencakup kayak pemahaman, penalaran, terus penggunaan matematika, jadi secara lebih luas seperti itu. Tapi untuk saling keterkaitannya itu dia numerasi bagian dari literasi. Cuma kalau untuk literasi itu yang baik seharusnya tuh numerasi terlebih dahulu yang diutamakan ya, gitu Ibu. Oke, terima kasih Adinda. Jadi lebih yang Ibu tangkap ya, numerasi kemampuan dasar berhitung ya untuk menyelesaikan masalah sehari-hari, sementara literasi matematika lebih luas gitu ya. Betul, Iya Adinda? betul Ibu. Oke, silakan yang lain ada yang mau menyatakan juga pendapatnya. Yuk, siapa yang mau Ibu, menambah? saya izin menambahkan, Oke, Aulia Zahra, silahkan. kalau numerasi itu kan lebih ke basic skill-nya ya Bu, kayak alatnya. Jadi kayak perhitungan-perhitungan yang mendasar aja dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau misalkan literasi matematika ini, cara berpikirnya Bu, jadi kayak gimana caranya menggunakan si numerasi ini ke dalam literasi matematikanya gitu. Nah, maksudnya gimana tuh kalau cara berpikir? Cara Coba. berpikirnya itu, misalkan kalau di contoh soal PISA itu, kenapa soal PISA itu terasa lebih sulit? Karena mungkin basic skill-nya dalam menghitungnya sudah cukup bisa gitu ya, Bu. Bisa menghitung dan lain-lain. Tapi kalau literasi matematikanya itu lemah, jadi dia kayak sulit untuk apa ya, Bu? Soal matematik sulit untuk intinya tuh dia di literasi matematik. Kalau soal ceritanya itu dia sulit untuk jadi di soal matematikanya sulit ini Bu, ini caranya gimana ya kayak gitu di literasi matematikanya itu. Oke, jadi mungkin kesulitan dalam apa menentukan Me- strategi penyelesaian atau iya bener Ibu, ya. dalam menggunakan si numerasinya itu gitu. Oke, terima kasih Iya Aulia. intinya. Ada Iya. lagi, yang mau ditambahkan? Ada lagi yang mau ditambahkan? Silakan. Ada lagi. Memang kalau kita searching gitu ya, kamu searching pakai AI, maka eh, informasi yang dominan muncul itu ya memang dikatakan bahwa numerasi adalah kemampuan dasar berhitung gitu ya, sama kayak numerasi kan dari kata number ya. Itu pasti kaitannya dengan bilangan dan bagaimana kita apa namanya
mengaplikasikan operasi bilangan itu dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Tentunya kan banyak ya kita temui ya bagaimana kita harus deal with numbers in our daily life. Nah, keahlian atau flexibility kita sebagai seorang citizen, sebagai seorang apa namanya citizen di abad 21 tentunya apa namanya menentukan kemampuan numerasi kita. Nah, ketika kita bicara literasi matematik, nah beberapa resources sumber bilang bahwa ini sebetulnya sama ya. Namun sumber yang lain bilang berbeda karena di literasi matematik cakupannya lebih luas tadi seperti kata Adinda. Walaupun sebetulnya di beberapa negara mereka hanya memilih menggunakan istilah numerasi aja dibanding literasi matematik gitu. Jadi memang kalau kita lihat lagi sumber-sumbernya maka ada beberapa negara yang cenderung pakai istilah numerasi meskipun kontennya sama dengan literasi matematik ya. Contoh negara yang pakai istilah numerasi itu adalah Australia. Nah, dia sangat konsisten menggunakan istilah numerasi. Kalau di Amerika dia lebih konsisten pakai istilah literasi matematika. Tapi kita lebih kenal istilah matematika literasi itu dari PISA ya, dari tes PISA. Nah, nanti kita akan lihat definisinya. Jadi Ibu harap nanti setelah kamu ambil mata kuliah ini kamu nggak hanya tahu dari AI saja, tapi memang tahu dari sumbernya gitu ya, tahu dari referensi yang valid dan kamu bisa menjelaskan nanti bedanya numerasi sama literasi matematika. Oke. Nah, sebelumnya Ibu mau menunjukkan nih beberapa berita karena memang di Indonesia istilah numerasi ini kan baru mulai apa namanya ramai menjadi tren itu di 2020-an ya. Bahkan mungkin 2016 sudah mulai menjadi tren gitu, sudah mulai digaungkan tuh. Apa namanya? Gerakan literasi nasional kalau nggak salah waktu itu sebelum tahun 2020 bahwa memang kita perlu meningkatkan kemampuan literasi numerasi siswa Indonesia. Yang di sini dalam berita ini 2023 Desember itu dikatakan masih rendah. Jadi ini menjadi sebuah fakta bahwa kemampuan literasi numerasi siswa Indonesia masih rendah. Nah, kemudian di tahun 2023 sampai 2025 dan sampai sekarang itu masih banyak sekali studi-studi yang atau penelitian-penelitian yang meneliti gitu. Kenapa sih rendah gitu ya? Apa penyebabnya rendah gitu. Nah, nanti ini menjadi sebuah fenomena yang perlu kalian juga ketahui dan perlu kalian cermati karena kalian akan menjadi orang yang terlibat aktif nanti setelah lulus ya, menjadi guru matematik ya, menjadi orang yang harus sadar bahwa oh ternyata siswa itu numerasinya rendah, maka apa yang bisa saya lakukan agar siswa meningkat kemampuan numerasinya gitu ya. Nah, di sini rendahnya tingkat literasi dan numerasi, alasan dan solusinya. Bagaimana dong kita meningkatkannya ya? Nanti kalian banyak-banyak baca berita atau baca informasi terkait ini. Nah, ini juga kalau misalkan memang rendah, nanti bagaimana dengan cita-cita Indonesia Emas di tahun 2045 ya, di mana kita menuai bonus demografi gitu. Kita punya bonus demografi, tapi kemampuan numerasinya rendah, nah, apa itu nanti nggak menghambat ya cita-cita Indonesia Emas. Maka 2026 nih ke 2045 kita masih punya cukup banyak waktu dan Ibu rasa kalian adalah generasi-generasi ujung tombak nanti yang membantu untuk supaya kemampuan numerasi siswa Indonesia itu bisa meningkat ya. Jadi Ibu harap ini juga bisa meningkatkan motivasi kalian dalam belajar ya dan berkontribusi nanti setelah lulus ya. Nah, ini Ibu pernah tampilkan nggak kira-kira di mata kuliah BIM 2 ya, teks ini? Udah pernah atau belum ya? Waktu itu BIM 2 sama Ibu juga bukan? Iya, Bu, betul. Tapi kayaknya belum pernah deh, Bu. Nah, belum pernah. Kalau gitu kita cermati sama-sama. Ini ada sepotong paragraf dari sebuah hasil penelitian di tahun 2018. Oh, sorry. Publikasinya di tahun 2018. Berarti penelitiannya sebelum itu ya. Judulnya Indonesia Got Schooled, 15 Years of Rising Enrollment and Flat Learning Profile. Intinya,
si penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan peningkatan apa tuh? Indonesia itu kan luas ya, dari Sabang sampai Merauke ya. Banyak anak-anak di Indonesia itu yang tidak memiliki kesempatan sekolah sama seperti anak-anak di Jakarta gitu. Jadi untuk anak-anak yang tinggal di daerah pelosok-pelosok itu banyak mereka yang kesempatan sekolahnya tidak seberuntung kita di Jakarta. Nah, selama 15 tahun ini terjadi peningkatan apa jumlah siswa yang bersekolah. Namun ternyata peningkatan jumlah siswa yang bersekolah ini tidak berpengaruh terhadap kemampuan numerasinya gitu. Setelah diteliti kemampuan numerasinya itu rendah ya. Jadi partisipasi siswa di sekolah tidak mempengaruhi kemampuan numerasinya. Nah, ini Ibu coba kasih highlight ya. Warna kuning misalkan kamu baca warna kuning ini ada only around 55% responden. Nah, ini kalau nggak salah respondennya itu Ibu lupa antara 3.000 atau 30.000 ya. Jadi cukup banyak karena memang dia mengambil responden dari eh, beberapa wilayah di Indonesia, termasuk daerah-daerah pelosok gitu ya. Nah, only 55% of respondent with only a primary school education. Nah, maksudnya primary school education adalah orang yang menempuh pendidikan paling tinggi SD. Ya, jadi ini yang ditanya adalah eh, orang-orang dewasa yang pendidikan terakhirnya SD, gitu ya. Nah, ketika ditanya soal, kita lihat di atas ini soalnya adalah subtracting 23 from 49. Berarti kan artinya soalnya apa? 49 gitu kan ya, dikurang 23. Nah, ini sebetulnya soal pengurangan yang harus dikuasai siswa SD kelas berapa? Coba. Ayo, mana suaranya? Kelas Soal Mungkin 3, Bu. kelas 1, kelas 3, kelas 2, kelas, kelas 3 ya, Bu. iya, Satu, kelas, kelas 2 iya, kayaknya. betul-betul kelas 2. Kelas 2. Karena dia udah di atas, ya, bisa kelas 1 atau kelas 2. Tapi artinya kelas 2 SD, menurut kamu ini soal yang mudah atau sulit bagi anak kelas 2 SD? Sulit, Bu. Kenapa sulit? Karena apa namanya pemikirannya kan belum sejauh itu ya, Bu. Terus juga awalnya kan pas di kelas 1 itu dia baru diajarin satuan kan, Bu. Nah, dia Oh, tuh kelas 2 SD berarti. Kelas 2 ya, SD. ya kelas 2. Iya, sebenarnya kelas 2. Mudah apa sulit? Jadi dia Coba bandingkan kesulitan soal pertama sama menjelaskan. kedua. Yang Ibu tulis nih. Menurut saya di Hmm, soal kedua, Ibu, yang nih. lebih sulit. Nah, Karena ya, karena, karena Karena apa? tuh biasanya tuh Bu, kan kalau anak SD kelas 2 menghitungnya itu kalau belum dikasih arahan, dia menghitungnya mulai dari depan bukan mulai dari belakang. Sedangkan kan kalau ingin menghitung seperti penyusunan ke bawah ini, dimulai dari belakang gitu Bu. Oke. Sekarang bedanya soal 1 sama soal 2 ada yang bisa lihat bedanya apa? Di angka satuannya, Bu, buat yang kedua yang 43 dikurang 29 kan itu kayak 3 dikurang 9 itu kayak perlu kayak pinjam ke depan gitu kan, Bu. Mungkin buat Ya, anak SD bakal agak susah susah ya, diterapin ya. Nah, sedangkan betul. kalau yang 49 dikurang 23 itu tinggal Kurangin. dioperasikan kayak biasa, iya. Betul. Jadi, ini adalah 49 kurang 23 adalah soal yang paling mudah, the easiest question di instrumen tesnya. Karena memang betul, 49 kurang 23 adalah pengurangan yang mudah. Dia tidak perlu ada meminjam, seperti Najwa bilang tadi. Kalau 43 kurang 29 pakai cara susun ke bawah, maka siswa harus meminjam dulu kan, 3 jadi 13. Nah, jadi the fact that the question is easy, itu hanya bisa diselesaikan oleh 55% responden lulusan SD. Itu artinya apa? 45%-nya yang lain itu tidak bisa menyelesaikannya dengan benar. Di mana itu hampir setengah responden ya, nggak bisa menyelesaikan soal pengurangan ini gitu. Lalu yang hijau dikatakan apa?
Performance on this question only improved by 15 percentage point. Artinya improve by 15 percentage point itu 55 ditambah 15. Berarti berapa persen? 70. 70% yang bisa diselesaikan oleh responden lulusan apa? SD. SMP yang hijau. Yang SD itu yang kuning nih. Yang SD itu 55%. Nah, ketika partisipannya punya apa namanya junior secondary degree, ya bisa dijawab oleh 70% responden. Nah, kemudian yang ungu improve by 25 percentage berarti 80% yang lulusan SMA itu bisa jawab pertanyaan dengan benar. Berarti 20% yang lulusan SMA nggak bisa jawab dong soal mudah ini gitu loh. Ini bisa kebayang ya, dia udah lulus SMA, menempuh pendidikan 12 tahun, tapi nggak bisa jawab soal pengurangan 49 kurang 23. Nah, ini menjadi catatan kita bersama bahwa ini fakta yang didapatkan dari partisipan responden dari Indonesia. Nah, kalau kita lihat yang warna biru ini, ya, ini soalnya berbeda. Soalnya sepertiga dikurang seperenam, ya, soal pecahan. Nah, menurut kalian ini soal mudah apa sulit? Kalau di tingkat SD juga udah belajar ya, betul nggak? Iya, betul, Bu. Termasuk sulit atau mudah? Em, Kesulitan sih, Bu, Kan, karena awalnya tuh mereka tuh eh, menyangkanya saat jadi atas kurang atas, bawah kurang bawah. betul. Mu- Ya, betul. Ada yang seperti itu, punya miskonsepsi seperti itu. Terus apa lagi? Itu banyak ya miskonsepsi yang dimiliki siswa ya bahwa dia mengoperasikan tambah kurang sama seperti kali bagi ya. Jadi mengoperasikannya terpisah atas sama atas gitu ya, bawah sama bawah. Lalu faktanya apa? Ternyata ini adalah the hardest item. Ini adalah soal yang paling sulit di instrumen tes yang diberikan ke seluruh responden nih. Dan hanya 15% lulusan SMA bisa menyelesaikan ini. Coba, hanya 15%, ya. Sementara no individual with less than some senior secondary education correctly answered this question. Artinya apa? Tidak ada partisipan atau responden yang lulusan SD dan SMP bisa menyelesaikan ini dengan benar. Nah, Ibu harap fakta ini gitu menjadi em, suatu pemicu ya, motivasi ya buat kalian ya, bahwa memang keadaannya memprihatinkan gitu ya. Keadaan di Indonesia itu memprihatinkan. Dan ini perlu kita sadari bersama-sama agar kalian sadar bahwa kalian memikul tanggung jawab di sini ya. Ibu ingin menanamkan ini agar kalian juga punya rasa tanggung jawab untuk kita sama-sama memperbaiki pendidikan matematika ke depan gitu ya. Nah, ada pertanyaan nggak? Any questions before I move on? Ya, sambil dipikirkan jika masih ada pertanyaan, ini hanya sebagai pembuka ya, bahwa memang kemampuan numerasi rendah itu benar adanya dan dibuktikan dengan hasil penelitian ini. Dan mungkin juga penelitian yang lain gitu. Oke, nah sekarang kita perlu, kalian sebagai nanti calon sarjana pendidikan matematik tentunya perlu memahami ya apa itu sih numerasi, apa sih itu literasi matematika ya. Jadi kalian perlu tahu definisinya bukan dari sekedar AI tapi juga dari referensi yang valid. Sehingga nanti ketika kalian berprofesi menjadi guru atau bahkan menjadi peneliti ya atau menjadi konsultan pendidikan atau apapun itu, penulis buku dan seterusnya, maka kalian sudah tahu oh ini referensi valid yang saya peroleh waktu menempuh pendidikan sarjana. Kalau numerasi maka acuannya kemana, kalau literasi matematik acuannya kemana. Seperti itu ya. Walaupun informasi sekarang mudah didapat dari AI, tapi memiliki referensi yang valid itu penting. Nah, ini outline, kemudian ini Ibu ingin menampilkan juga sebuah situasi di mana film ini cukup hits di tahun 2024 ya, kalau nggak salah ya. Pernah nonton nggak film ini? Pernah, Bu. Nah, pernah ya.
Waktu film ini muncul, itu banyak sekali perdebatan atau pro dan kontra. Salah satu kontranya adalah nggak mungkin dia punya tabungan 330 juta kalau tinggal di Jakarta tapi gajinya 6 juta. Menurut kalian mungkin nggak? Mungkin aja, Ibu. Mungkin. Kenapa mungkin? Nah, ini Karena kan hmm, karena Nah, mungkin kalau misalkan tabungan kan nggak diperoleh cuma dari 1 atau 2 hari ya, Bu. Mungkin kayak dari berbulan-bulan atau bertahun-tahun, dan itu juga dari pola pikir dan juga pola hidup dari tokohnya gitu, Ibu. iya, betul. Jadi memang ini dia dalam setting ceritanya dia sudah bekerja selama 7 tahun. Dan selama 7 tahun dia memang nabung habis-habisan dan dia mau apa sih istilahnya? Yang hidup hemat itu nama istilahnya apa? Frugal living bukan sih? Living. Iya Ya, betul. Ya. iya Bu, Jadi betul. dikala teman-temannya itu mereka makan siang ke warung, kemudian sering beli kopi di warung-warung kopi gitu kan. Dia menahan diri untuk tidak melakukan itu. Dia prefer untuk bawa bekal makanan, ya kan? Dia prefer untuk nggak jajan kopi. Dia prefer untuk gaya hidup hemat. Ya, karena memang jalan ceritanya atau background ceritanya ini si si Kaluna ini dia sangat termotivasi untuk beli rumah sendiri. Artinya sebetulnya kalau yang belum nonton sih Ibu saranin kalian nonton ya. Kalau yang udah nonton, Ibu yakin pasti komentarnya bagus. Ini di Netflix juga udah tayang. eh nah, situasi ini sebetulnya perlu dicermati oleh anak-anak Gen Z sekarang ya, bahwa eh kita nggak harus selalu, karena kalau kita pikir 6 juta itu kan kecil ya buat orang yang hidup di Jakarta ya, dengan berapa harga makanan, minuman, dan seterusnya. Nah, tapi di sini memotivasi kita bahwa eh, tidak harus seperti itu, tidak harus mengikuti gaya hidup pada umumnya. Nah, tapi yang menarik adalah ternyata konten ini ya, konten dari yang Ibu ambil dari berita Kompas ini, mungkinkah gaji 6 juta punya tabungan 330 juta, itu bisa menjadi sebuah diskusi yang menarik kalau kalau kita bicara numerasi. Dalam 7 tahun, eh, dia punya gaji 6 juta, maka berapa yang harus dia saving? Nah, itu kan kita bisa hitung ya. Berapa yang harus dia saving agar dia bisa mencapai 330 juta dalam 7 tahun. Nah, ini juga ada salah satu eh, penerapan operasi matematik kan dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Nah, artinya ini menarik untuk dijadikan konteks nanti ketika kita mau mengangkat topik numerasi. Nah, nanti di akhir Ibu juga akan berikan contoh-contoh lainnya, di mana kalau kalian cermati berita-berita sekarang itu dibutuhkan kemampuan numerasi yang baik untuk bisa memahami atau menjawab permasalahan yang ada gitu ya, nanti di slide-slide terakhir. Nah, kemudian kita mulai dengan istilah numerasi dulu ya. Ibu mengambil referensi dari kurikulum Australia karena memang em, yang paling dominan kalau kita searching numerasi itu memang dari kurikulum Australia dan memang dia yang cukup lama sudah apa namanya ya menggaungkan istilah numerasi cross kurikulum. Jadi dia diintegrasikan ke dalam pelajaran-pelajaran mulai dari SD. Nah, perhatikan diagram ini coba. Ada yang bisa memberikan interpretasi gambar ini gambar apa, diagram apa, silakan. Yuk, diagram ini isinya apa? Ini Ibu ambil dari australiancurriculum.edu.au ya. Yuk, tinggal di ini aja. Ini kan terkait sama representasi ya. Ada representasi diagram. Nah, Ibu minta kamu jelaskan dalam kata-kata nih ada representasi diagram. Ini kira-kira maknanya apa sih? Coba. Kayak kemampuan umumnya gitu nggak sih, Bu? Kemampuan numerasi di kalangan umumnya gitu, kayak using measurement atau
menggunakan pengukuran, terus sampingnya juga ada semacam memperkirakan dan menghitung bilangan bulat. Ya. Terus sampingnya lagi ada mengenali pola dan hubungannya apa, gunain pecahan, desimal, dan persen atau rasio dalam kehidupan sehari-hari. Terus ada juga memahami ruang, bentuk, dan arah semacam kalau misalnya di kita tuh kayak geometri gitu. Satu lagi membaca dan bisa memahami data atau grafik atau tabel dan lain sebagainya. Ya, betul. Jadi kalau kita lihat diagram ini kan di tengahnya ada kata numerasi ya, di mana itu core-nya atau intinya ya. Jadi kalau kita melihat diagram itu kita lihat bentuk visualnya dulu nih. Oh, bentuknya lingkaran, di tengah ada numerasinya. Kemudian di sekeliling lingkaran ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 aspek atau 6 elemen atau di sini dikatakan 6 general capabilities. Ya, kalau di sini ada tulisan general capability yang mencakup kemampuan numerasi apa aja. Ya, tadi udah dikatakan sama ya ada using measurement di mana ini sangat banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan dalam kegiatan memasak pun ada measurementnya ya, kegiatan memasak. Banyaklah contohnya di buku. Bahkan apa namanya tidak hanya memasak, mungkin dalam tukang mengestimasi berapa kaleng cat yang dia butuhkan untuk mengecat tembok itu juga butuh measurement ya. Lalu ada estimating and calculating with whole numbers. Ini ada menghitung, tidak hanya menghitung tapi juga ada estimation ya, di mana itu kadang kurang menjadi perhatian loh di kurikulum kita atau guru yang ngajar itu lebih cenderung fokusnya itu pada calculation. Estimation itu kadang kurang diperhatikan ya, padahal itu juga penting. Lalu ada recognizing and using patterns and relationships. Ini kaitannya dengan apa? Ketika ada sebuah pola, lalu bisa mengidentifikasi hubungan pada pola tersebut, nanti at the end dia bisa mengeneralisasi bahwa di sini memang tidak hanya terkait dengan numbers ya. Kalau tadi kita cari sumber ya, ada juga tentang patterns and relationships. Nah, kemudian yang juga tidak berkaitan dengan numbers apa tadi? Spatial reasoning. Nah, ini kaitannya dengan kemampuan penalaran ke ruangan. Ya, jadi kaitannya sama geometri. Ya, jadi di sini menunjukkan bahwa numerasi tidak sebatas pada angka-angka saja, tapi juga bisa berkaitan dengan geometri dan juga tentang statistical information. Karena banyak informasi yang kita dapatkan sekarang juga dalam bentuk statistical information dan itu perlu kemampuan untuk menginterpretasikan data dalam bentuk diagram. Tadi betul ya, sudah disebut ya. Nah, kemudian ini ada using fraction, decimal, percentage, ratios, and rates ya. Ini juga salah satu topik yang kalau kamu cermati juga banyak siswa yang mengalami kesulitan loh di topik ini nih bisa jadi topik nanti kamu ngerjain tugas ya. Kenapa? Karena siswa itu tidak bisa melihat atau dengan fleksibel mengubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Misalkan ada bentuk percentage nih, 10%. Dia tidak otomatis membayangkan 10% itu sebagai pecahan misalkan. Nah, kadang-kadang dalam menyelesaikan masalah kan lebih mudah dia diubah ke bentuk pecahan ya, atau ke bentuk desimal misalkan, atau ngubah desimal ke fraction, desimal ke percentage. Nah, kemampuan ini juga menjadi salah satu kemampuan numerasi ya. Nah, di sini ada penjelasannya nih. Setelah diagram baru Ibu tampilkan penjelasannya. Oke, ada yang mau baca? Coba baca teksnya aja, dibaca yang keras ya. Yuk, biar terdengar suaranya. Jadi Ibu nggak ngomong sendiri. Boleh, Bu. Baca pakai bahasa Inggris. Ya, Taraka, silakan. Menggunakan bahasa Inggris kan ya, Bu? Iya, dibaca aja. Baik. Eh, Numerasi dalam kurikulum Australia. In the Australian curriculum, students become numerate as they develop the knowledge and skill to use mathematics confidently across the learning areas at school and in their lives more broadly. Numeracy encompasses the knowledge, skills, behaviors, and disposition that students need to use mathematics in a wide range of situations. It involves students recognizing and understanding the role of mathematics in the world and having
dispositions and capacities to use mathematical knowledge and skills purposefully. Oke, kata kuncinya apa di sini? Students become Use, numerate as, kata kunci saya kira to use mathematics iya, confidently across other learning areas. yes, betul. Itu yang sudah Ibu highlight. Jadi, kata kuncinya adalah menggunakan matematika, to use mathematics. Jadi, ketika kamu belajar matematik di kelas, apakah kamu bisa menerapkan itu dalam apa namanya kehidupan kita atau across other learning areas? Ya, ini kan konteksnya bisa luas ya, bisa dalam kehidupan sehari-hari, bisa dalam pekerjaan gitu ya, bisa dalam konteks sains dan seterusnya. Jadi intinya adalah to use mathematics atau menggunakan atau mengimplementasikan atau menerapkan gitu ya. Jadi matematikanya kepake untuk menyelesaikan masalah. Nah, di sini ada kata numeracy encompasses the knowledge, pengetahuan, skills ya, ini kaitannya sama procedural understanding yang kemarin tugas pertama kalian. Lalu ada behaviors and disposition. Masih ingat disposisi kemarin ada di salah satu tujuan? Masih ingat nggak? Tugas pertama kemarin ada disposisi nggak? Disposisi matematis ada nggak? Oh, yang tugas dikumpulkan kemarin tuh? Ada Ibu, poin ke-6. Ya, coba jelasin. Maksudnya disposisi matematis itu apa? Ayo, ini tugas kemarin nih. Apa disposisi matematis? Semacam kayak sikap, kebiasaan berpikir, atau kayak kecenderungan seseorang buat menghadapi matematika gitu, Bu. Yes, jadi kita lebih melihat bagaimana sih dia apa namanya sikapnya terhadap matematika karena memang untuk menyelesaikan masalah matematika kan perlu adanya sikap persisten ya, ya enggak. Dia pantang menyerah. Kalau ada masalah dia coba lagi. Jadi dia positive thinking, dia bisa menyelesaikan masalahnya. Nah, itu juga ternyata bagian dari numerasi loh, punya disposisi matematik gitu ya. Jadi having the disposition and capacity, jadi capacity kemampuan dan skillnya tadi to use mathematical knowledge and skills purposefully. Ternyata disposisi ini penting ya. Artinya nanti ketika kalian mengajar, istilah disposisi ini harus diperhatikan juga, tidak hanya terus bicara konten matematik. Kayak ini numerasi dalam kurikulum Australia, kita bisa lihat ini juga tabel yang Ibu dapat dari sama website kurikulum Australia. Di sana mereka sudah menyusun numeracy learning continuum. Jadi semacam uh, apa saja sih yang bisa dikuasai siswa dari mulai level 1 sampai level 6 kita lihat ya. Ini tabelnya hanya sebagian aja di atas. Kalau kamu nanti visit linknya, kamu bisa dapat tabel yang utuh ya. Karena tadi ada 6 aspek, ini kan hanya estimating and calculating with whole numbers, di mana itu ada sub-elemennya lagi nih sebelah kiri nih. Ada understand numbers and use numbers in context, ada estimate and calculate, ada use money. Ini adalah sub-elemen dari estimating and calculating with whole numbers. Nanti untuk elemen recognize and using patterns, salah satunya ada recognize and use patterns and relationship. Nanti ke bawah ada lagi, silahkan kamu download file PDF-nya untuk kalian pelajari dan juga menjadi komparasi ya bahwa oh ternyata di Australia itu di level 1A misalkan ya. Nanti coba tolong dicari juga level 1A ini setara kelas 1 SD apa setara dengan uh, TKA ya, TKA TKB ya. Karena di Belanda itu grade 1 itu sama dengan TKA. Grade 2 itu sama dengan TKB. Jadi beda tiap negara. Nah, di level 1 contohnya use money itu berkaitan sama student bisa identify situation that involve the use of money. Nah, kemudian di level 6 ya, di sub elemen use money, nah, siswa diharapkan bisa mengevaluasi financial plans to support specific financial goals. Nah, ini kaitannya sama si konteks Kaluna tadi. Dia ingin beli rumah, ya kan? Ingin beli rumah,
Dan dia harus bikin financial plans bagaimana caranya dia bisa mengumpulkan uang untuk DP rumah. Berapa bulan yang harus dia tabung. Nah, ini adalah di level 6 siswa udah kuasai di learning continuum yang dimiliki oleh kurikulum Australia. Nah, silahkan nanti kalian pelajari bisa dijadikan referensi ya untuk sekalian. Oke. Untuk ini ada pertanyaan. Numerasi pada kurikulum Australia. Oke, sambil dipikirkan kita lanjut ke next slide. Kita masuk ke literasi matematika. Ibu ambil sumbernya dari PISA ya. Nanti kalian silahkan bisa klik ini nih link yang di bawah ya. Nah, seperti biasa Ibu tampilkan gambar. Nah, kalian coba interpretasikan gambar ini apa sih? Siapa yang mau menyatakan pendapat? Silakan. Apa gambar ini? Apa yang bisa kamu lihat dari gambar diagram ini? Silakan. Itu berarti kayak gambar penalaran matematika. Terus kan di kanan kirinya tuh yang lingkaran merah, kuning, dan jingga itu proses utamanya ya Bu. Ada merumuskan, menggunakan, dan Mm-mm. menafsirkan dan menilai gitu. Interpret and evaluate. Terus di belakangnya tuh hal-hal yang digunakan kayak bilangan, terus ada data atau statistik, perubahan dan hubungan atau aljabar, sama terakhir tuh ada geometri yang space and shape. Terus di atasnya itu yang konteks itu kayak penerapannya, kalau misalnya personal berarti di kehidupan pribadi, okupasional di pekerjaan, societal di masyarakat, and scientific in itu di ilmiah. Terus di bawahnya yang 20 21 century skills kayak Yes. keterampilan yang mendukungnya itu misalnya ada berpikir kritis, ada kreativitas, research and inquiry, dan komunikasi refleksi, dan lain sebagainya. Ya. Oke, thank you Agnia. Ya, ada yang ingin menambahkan mungkin? Ada? Ibu-ibu, Jadi, ya, Agnia. berarti ini tuh kayak maksudnya kita tuh bukan sekedar ngehitung doang ya, Bu. Jadi kayak kita mampu buat memahami masalah nyatanya apa, terus gunain matematika di mana, terus nilai apakah hasilnya ini benar atau masuk akal dan lain-lain gitu nggak sih, Bu? Iya. Iya, betul sekali Agnia. Jadi kalau kita lihat ini kan, ntar Ibu cari. Hmm. Ini tadi yang belum disebut ya. Challenge in a real world context. Jadi memang ketika kita bicara literasi matematika yang didefinisikan oleh OECD dalam soal-soal PISA, itu soal-soal yang memang menampilkan challenge in a real world context, di mana dalam menyelesaikan masalah ini diperlukan sebuah mathematical reasoning, ya, di mana di sini kan ada panah ya, ada panah berarti ada urutan, ada proses tadi Agnia bilang kan ya, ada proses. Yang pertama adalah memformulasikan masalah, karena mungkin masalah itu perlu kita modelkan dulu ke dalam bentuk matematik, atau kita perlu cari tahu dulu apa sih yang diketahui dalam soal dan apa yang ingin ditanyakan ya. Jadi kita formulasikan masalahnya, kemudian kita employ, kerjakan, diselesaikan ya, didapatkan sebuah hasil nanti dari employ, lalu hasilnya kita interpretasikan, kembalikan ke dalam konteks masalah tadi ya. Apakah hasil tersebut menjawab masalah tadi? Nah, kemudian ada proses evaluate. Proses evaluate ini penting di mana terkadang kita itu suka nge-skip proses ini. Ketika angkanya itu kita interpretasikan dan ternyata ada salah perhitungan, di evaluate kita bisa ngecek ya, apakah prosedurnya sudah benar gitu kan ya. Apakah angkanya ini masuk akal ketika kita kembalikan ke masalahnya. Itu bagian dari
evaluate, ya, memeriksa hasil. Jadi uh, interpret and evaluate itu satu kesatuan untuk menyatakan hasil dari masalah yang di awal. Nah, ini kan proses mathematical reasoningnya di awal ya. Lalu lingkaran-lingkaran setelahnya apa nih? Ada 4 aspek. Kalau tadi numerasi ada berapa? Numerasi ada berapa tadi? Ada 6. Ada 6. Nah, 4 aspek ini sebetulnya sama, nggak sama sih. Kalau di kurikulum kita, quantity itu eh, identik, bukan identik ya, ekivalen dengan apa nih quantity? Konten apa? Kalau di kita kan ada konten aljabar gitu ya. Betul nggak? Kalau quantity itu dekat dengan konten apa? Bilangan bukan? Bilangan, betul, bilangan. Lalu uncertainty and data, ini dengan konten apa di kurikulum Indonesia? Peluang atau statistik, Kak. Analisis data dan peluang, betul, Fadia. Kalau change and relationship, ini dekat dengan konten apa di kurikulum kita? Aljabar dan fungsi, nggak Jabar, betul. Kalau space and shape, ini dekat dengan geometri dan penalaran spasial. geometri, betul. Pengukuran masuk mana pengukuran? Kan ada satu konten lagi tuh di capaian pembelajaran ada pengukuran. Pengukuran masuk mana? Kuantiti, Yes, betul Fadia. Pengukuran masuk di sini. Nah, jadi ketika kita melihat framework dari sumber yang lain, kita kaitkan ya dengan apa yang kita pahami dari kurikulum kita sendiri bahwa oh ini sebetulnya ada keterkaitannya loh. Jadi nanti tugas yang Ibu kasih di akhir juga nanti ada kaitannya sama ini ya. 4 aspek ini. Nah, ini adalah aspek konten dalam soal-soal PISA ya melibatkan 4 ini dan masalah tersebut diceritakan dalam konteks ini, either personal, pekerjaan, sosial ataupun konteks ilmiah, scientific. Nah, di mana dalam menyelesaikan soal ini diperlukan ini 21st century skill ya. Ada communication. Coba dalam matematik ternyata kita perlu loh menguasai communication. Ya enggak? Kan kita pikir selama ini matematik cuman menyelesaikan soal. Tapi enggak. Soal itu setelah diselesaikan kan perlu dikomunikasikan ke orang lain agar orang lain bisa memahami kan. Nah, bahasa komunikasi kan banyak ya. Ada bahasa tulis, ada bahasa lisan gitu ya. Nah, ini penting dikuasai oleh uh, kita. Nah, kemudian kita lihat sekarang apa sih definisinya dari sumber. Nah, ini dia. Ya, mathematical literacy is an individual's capacity to, nah, to reason mathematically, ya, untuk bernalar secara matematis yang melibatkan tadi proses formulate, tadi sudah disebutkan oleh Agnia ya, employ and interpret mathematics to solve problem in a variety of real world contexts, ya. It includes concept, procedure, fact, and tool to describe, to explain, and to predict phenomena. It helps individuals know the role that mathematics plays in the world and make the well-founded judgment and decision needed by constructive, engaged, and reflective 21st century citizen. Jadi sebagai apa namanya citizen di abad 21 ya, kita perlu memiliki kemampuan ini dalam membuat keputusan ya. Itu harus berdasarkan proses reasoning yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Okay, any questions about literasi matematika dalam PISA? Nah, Ibu sudah sertakan link, nanti kalian bisa search lebih lanjut karena untuk belajar ini Ibu hanya memberikan ide-ide pokoknya aja ya. Selanjutnya kalian harus aktif belajar mandiri, mencari tahu lebih dalam. Nanti kalian harus cari tahu nih, contoh soal quantity kayak apa, ya. Contoh soal space and shape kayak apa. Nah, rasa penasaran itu harus kalian jawab, nanti silakan diklik aja linknya atau cari dari sumber yang lain. Oke? Next. Nah, sekarang tadi dari Australia sudah, dari PISA sudah. Sekarang kita lihat dari kurikulum Merdeka ya, di kurikulum kita ya ini Ibu ambil dari dokumen tahun berapa ya Ibu lupa ya. Tapi ada salah satu dari Direktorat Sekolah Dasar, ini masih kementerian yang lama ya.
Coba silakan dibaca. Apa sih literasi numerasi, kecakapan untuk apa sih? Nah, ini lebih dekat ke mana menurut kalian? Coba. Lebih dekat ke numerasi berdasarkan kurikulum Australia atau literasi matematik? Coba. Ayo, silakan pendapatnya. Ayo, silakan dijawab. Tidak ada salah, tidak ada benar ya. Semuanya yang penting berpendapat. Semuanya Bu anggap benar, silakan. Kalau menurut Agni Mhm. lebih ke literasi matematika, Bu. Kenapa? Soalnya aku lihat dari yang di bawah ya, dapat berpikir rasional, sistematis, kritis, dan ya pokoknya ada 3 itu. Itu Mhm. kayak inti dari mathematical reasoning di PISA yang tadi. Tadi ya disebutkan juga ya untuk menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan tadi ya, well-founded judgment ya, mengambil keputusan, making decision tadi ya dalam berbagai konteks. Jadi tujuan literasi numerasi untuk apa? Untuk memahami dunia yang penuh angka dan dapat berpikir rasional, sistematis dan kritis untuk menyelesaikan masalah. Berarti deket-deket ke literasi matematik ya. Sekarang kalau dari sini coba kita lihat. Ini slide selanjutnya, komponennya. Jadi ada 2 flyer nih, satu lagi. Ada komponen literasi numerasi, coba kita lihat satu-satu. Mengestimasi dan menghitung bilangan bulat. Menggunakan pecahan, desimal, persen, dan perbandingan. Mengenali dan menggunakan pola dan relasi. Menggunakan penelaran spasial, menggunakan pengukuran. Menginterpretasi informasi statistik. Apa yang kalian recognize ketika lihat komponen ini? Apakah kalian merecognize something? Semuanya ada di literasi matematika, Bu. Yang tadi udah dijelasin. Aulia, benar, literasi matematika. Keenam komponen ini ada di Iya, literasi matematika. benar nggak ada di Betul atau literasi enggak? matematika? Keenam komponen ini ada di diagram yang mana? Ada 6 loh komponennya loh. Yang Numerasi. diagram lingkaran Di bukan Bu? numerasi. Numerasi, Bu. Numerasi, Bu. Numerasi. Yang diagram lingkaran numerasi tadi yang pertama Ibu tampilkan ya. Numerasi, Bu. Sama Iya, persis kan? iya benar. Iya, Sama Bu. persis, cuman ini versi bahasa Indonesianya kan? Betul? Betul, Ibu. Betul, Bu. Nah, jadi dari sumber ini kita lihat bahwa oh ternyata kita juga mengadopsi konsep numerasi dari kurikulum Australia, ya. Jadi ketika kita mendapatkan informasi baru, coba kalian uh, hubungkan dengan pengetahuan yang tadi baru dipelajari gitu. Jadi kita saling kait-kaitkan. Oh ini sama loh sama komponen numerasi di Australia gitu ya. Nah, satu lagi sumber nih kalian akan lihat. Ini Ibu ambil dari modul pelatihan peningkatan kompetensi numerasi untuk guru ya. Kalian akan lihat ada kesamaan lagi nih, tapi kesamaannya dengan siapa? Nah, kesamaannya dengan siapa ini? Literasi yang tadi nggak sih, Bu? Yang dari? Literasi matematika ya, Bu, kalau gini. Iya, literasi matematika dari PISA. Matematika gimana? Dari mana kamu taunya? Ini dari bilangan, geometri, Mm-mm. aljabar sama datanya. Nah, itu sebetulnya kan eh, ini istilah yang ada di kurikulum kita ya. Capaian pembelajaran kurikulum merdeka kan, karena di PISA kan kontennya tidak disebut sebagai aljabar, tapi kontennya ditulis sebagai apa tadi? Interpret, evaluate, Bukan, terus konten konteks sama apa tadi bukan. yang ada yang bagian struktur bagian luarnya, Oke. Ibu. Gitu. Kalian harus bisa bedakan kalau konten kita bicara matematikanya ya. Kalau proses kita bicara proses menyelesaikannya.
kalau konteks kita bicara soalnya dalam konteks apa gitu. Nah, kalau kita bicara konten, apakah di PISA itu dinyatakan dalam istilah bilangan? Nah, ini istilahnya sama nggak dengan yang di PISA? Bedanya di aljabarnya aja ya. Aljabar harusnya apa kalau dipisah? Kalau dipisah tuh dia disebutnya change and Relationship. relationship. Betul. Iya, Kalau bilangan, quantity. bilangan sama pengukurannya digabung jadi quantity ya, ya enggak? Iya, Nah, Bu. kalau geometri Iya, ini Bu, betul. namanya apa? Space and shape. Space and shape. Space Relationship. and shape. Kalau ini sama ya, uncertainty and data ya. Iya, Bu, betul. Nah, prosesnya pun sama karena ini memang mengambil dari dokumen OECD ya. Formulate, employ, interpret, kemudian evaluate. Nah, konteksnya pun diambil dari situ ada personal, scientific, tapi ini diganti menjadi seni budaya. Nah, jadi kita juga mengadopsi sumber dari mana? Dari mana? Dari PISA gitu ya. Nah, jadi di Indonesia sendiri kita mengadopsi dari berbagai sumber gitu. Tapi kan ketika kita lihat dokumen yang ada di Indonesia, kalian jadi bisa merelasikan, oh numerasi nih komponennya sama dengan kurikulum Australia gitu kan. Oh ini literasi matematika PISA nih gitu. Jadi kamu tahu karena bisa mengaitkan. Nah kalau kamu buka nih modul pelatihan peningkatan untuk guru tuh nanti ada linknya. Kamu bisa dapetin banyak modulnya dan ini contoh isi modulnya ya. Jadi ini untuk membantu guru-guru di seluruh Indonesia agar mereka paham konsep numerasi gitu bahwa dalam merencanakan pembelajaran kita tidak hanya berfokus pada procedural understanding tapi juga bagaimana menerapkan matematikanya untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan. Ini contoh misalkan apa nih bisa kebaca nggak? Bisa kebaca nggak ini? Ya, artinya nanti kalau kalian mau pelajari lebih lanjut ya, mungkin ingin dijadikan ingin membuat apa project nanti kelompok ya. Nah, bisa cari-cari banyak sumber ya. Cari-cari banyak sumber. Misalnya Ibu ingin tampilkan buat contoh aja. Nah, kemudian ini juga Ibu ambil dari sekarang contoh kita masuk ke contoh-contoh soal ya. Nah, silakan kalian amati soal ini dan jelaskan bagaimana sih kalian bisa menjawab soal ini. Yuk, siapa mau jawab? Siapa mau berkomentar? Silakan. Nanti eh, PJ mana PJ ya? Ya, Bu. Yolanda, tolong dicatat ya yang hari ini aktif siapa saja ya. Oke, Ibu. Sudah catat, sudah dicatat. Satu terima kasih Yolanda. Yolanda kok nggak Iya. jawab dari tadi? Yuk, siapa mau jawab ini sekarang? Ini poinnya diambil Agnia semua nih hari ini. Agnia, Adinda, ya, Aulia. Yang lain banyak diam. Padahal keaktifan ibu hitung 10% loh. Sayang kalian kalau nilainya nol untuk keaktifan. Kalau sama sekali nggak menjawab kan ya terpaksa ibu kasih 10%-nya hilang. Yuk, bagaimana bisa menjawab soal ini dengan benar? Ayo ini soal kelas 8 SMP loh. Kok lama sekali? Pernah lihat soal ini nggak sebelumnya? Pernah lihat nggak? Baru Rahman? lihat sekarang, Bu. Aduh, baru lihat. Berarti belum pernah lihat ini ya, isi buku siswa ya. Yuk, yang lain coba.
bagaimana menjawab soal ini. Ini soal ditanyakan ke kelas 8 SMP. Sekarang berarti Ibu lagi menguji nih kemampuan numerasi kalian nih. Apakah kalian punya kemampuan numerasi yang baik untuk menyelesaikan soal ini? Silakan. Ibu, eh, Ya, kalau soalnya ini dijawab pakai teorema Pitagoras, itu benar atau enggak ya, Bu? dijelaskan aja dulu, nggak usah tanya benar atau enggak. Oh, Di sini jadi jawab kalau salah juga nggak masalah. Ya, silakan. eh, jadi itu kan di situ ada persegi panjang yang tingginya itu punya 40,8 cm. Terus Mhm, panjangnya itu 30,6 serta panjang salah satu diagonalnya itu 52,5 cm. Nah, mhm, pertanyaan itu kan apakah kusen jendelanya ini benar-benar persegi panjang? Jadi mhm, kalau diagonalnya ini harus memenuhi dari teorema Pitagoras itu, Bu. Dihitung mhm, dulu sisi-sisinya jadi 40,8 cm pangkat mhm, 2 hasilnya itu 160 1664,64 cm. Terus yang mhm, panjangnya itu mhm, 30,6 cm pangkat 2 hasilnya itu 936,36 cm. Nah, mhm, lalu yang hasil pangkat 2 tadi itu dijumlah 1664,64 ditambah 936,36 hasilnya itu kan 2601. Nah, nanti mhm. 2061-nya ini diakarin, Bu, hasilnya itu 51. Jadi Mhm. diagonal yang seharusnya itu 51 cm. Jadi kusen jendela itu bukan persegi panjang. Oke, kenapa pakai teorema Pitagoras untuk membuktikan dia persegi panjang atau bukan? Karena Karena jendelanya itu bisa jadi miring pas dipasang kayak gitu, Bu. Jadi dia karena kan tidak ini kan. presisi gitu. Nah, kuncinya ada di sini karena persegi panjang itu memiliki sudut siku-siku pada keempat Iya, sudutnya, betul? iya, betul, Ya Ibu. kan? Nah, jadi ini sudut siku-siku ini yang belum disebut tadi. Kamu menyebutkan perhitungan panjang, betul, tidak salah. Tapi argumen yang paling mendasar adalah Betul. untuk membuktikan Sudut dia benar-benar siku-sikunya. persegi panjang, kita harus dengan menggunakan informasi yang ada, kita harus tunjukkan apakah sudut ini merupakan sudut siku-siku. Ketika berlaku Oh, iya. berat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, maka ini bisa dipastikan sudut siku-siku. Sehingga keempat sudutnya pun Ah, menjadi sudut siku-siku. Sebetulnya itu ah, ya yang menjadi yang yang merupakan argumen ya. Jadi di sini kita menerapkan apa tadi? Teorema Pitagoras tadi kan menggunakan matematik iya, teorema Pitagoras kita pakai ya enggak? Nah, yang menarik dari soal ini kan soalnya tidak langsung bentuk segitiga terus ditanya berapa sisi miringnya gitu kan ya? Berapa iya, Bu. alasnya? Nah, menarik soalnya. Jadi kita betul-betul mengimplementasikan nih menggunakan matematik dalam masalah ini. Nah, setelah tukangnya tahu, mungkin kan dia menerapkan Pitagoras, tukangnya tahu, oh 52,5 harusnya nggak segini nih, maka dia perbaiki supaya jendelanya betul-betul bentuk persegi panjang, kan gitu ya. Oke, sekarang kita lihat gambar selanjutnya. Ayo, komentar ya. Ini toko A, toko B, barangnya sama, harganya beda sedikit, tapi diskonnya lebih menarik di toko B. Mana yang mau kamu pilih? Anggaplah ini online shopping semuanya gratis ongkir ya, jadi kamu nggak usah mikirin ongkirnya. Mana yang kamu pilih? A atau B? Ayo, silakan berkomentar dong yang lain nih. Masa cuman hadir aja di perkuliahan, tapi suaranya nggak ada. Kalau saya lebih milih ke A, Ibu. Yolanda, kenapa A? Karena dari perhitungan dari 120 diskon 70% kan itu sekitar 84 ya. Ya Harganya dengan lebih murah di Mm, di murah toko A daripada toko B. Karena di toko B meskipun diskonnya lebih besar, tapi harganya juga lebih tinggi, Bu, daripada toko A. oke. Sekarang bagaimana kita menentukan harga di toko A dan harga di toko B?
masing-masing dikali persennya terus dikurangin hasil persennya. Tapi menurut saya gedean di toko B, Bu. Jadi lebih murah yang mana? Toko B. Lebih murah. Lebih murah di? Toko B. Oh iya, dikurangin lagi ya, so. Saya cuma hitung persenannya. Oke. Jadi jangan cuma So, lihat harga dan juga persennya, tapi gimana nih jadi cara mengevaluasi nilainya gimana? Apakah kamu ngitung diskonnya dulu atau langsung ngitung harganya? Ngitung diskonnya terus dikurangin sama dikurang harga aslinya. aslinya ya. Iya, Oke, iya. jadi kamu ngitung dulu 70%-nya berapa, terus dikurangin dari 120 gitu ya. Iya. Oke, ada yang caranya beda? Izin jawab, Bu. Saya agak beda caranya. Audi, Syauki, gimana? Jadi itu harga awalnya 120.000 ya. Ya, Diskonnya 70% berarti bayar 30%. ya. Nah, jadi harganya itu dikali sama 30% langsung, Ibu. Mm-mm. Berarti dapat Dapat sekitaran 36.000. Terus kalau di toko B juga sama. Itu kan kita bayar 25%. Jadi harga awal dikali 25%, mm-mm. dapatnya 32,5, Ibu. Nah, oke. Jadi ternyata caranya Audi sama Agnia dan Yolanda beda. Mana yang lebih cepat? Howdy, Bu. Howdy, Oke, Bu. Bu. Nah, itu namanya procedural fluency, kecakapan prosedural. Kalian sama-sama bisa menyelesaikan dengan prosedur masing-masing. Tapi ada orang yang bisa menyelesaikan dengan prosedur lebih singkat, lebih efektif. Jadi itu adalah fleksibilitas atau kecakapan prosedural. Jadi untuk melihat harganya kita kan harus membuat decision making ya, membuat keputusan nih, mana nih yang lebih murah. Dan mental math kita bekerja. Kalau diskon 70 maka yang harus dibayar ya cukup 30% aja. Dimana 3 kali 12 kan gampang ya, 36 ya. Nah sekarang pertanyaannya, ketika 25% dari 130, 25 kali 13 kan tidak semudah 3 kali 12 ngitungnya ya. Nah ini perlu adanya strategi nih, bagaimana tadi menentukan 25% ya. Tanpa pakai kalkulator ya. Gimana Syauki? Menentukan 25% dari 130.000, how? Dibikin pecahan, Ibu. Itu 130 kan dibagi 4. Oh ya, 25% kan jadinya 1/4 ya, Bu. Yes, correct. Jadi, betul ya. Ini harusnya nggak sama dengannya. 25% itu sama dengan 1/4, kan gitu ya. Nah, kemampuan melihat percentage, mengubah ke bentuk pecahan, ya ini salah satu tadi ya, komponen numerasi di Australia. Ada nggak? Masih ingat nggak diagram lingkaran tadi? Masih Bu, bener Bu, ada Bu. Ada use fraction, decimal, percentage, ratio, and rates. Nah, fleksibilitas ini melihat 25% as a quarter, seperempat, maka kamu bagi dua, 130, 65, terus bagi dua lagi, jadi 32,5. Itu juga salah satu kemampuan numerasi, ya. Karena kalau kamu nggak punya kemampuan numerasi yang baik, maka kamu mungkin akan ngitung 25 kali 13 pakai cara susun ke bawah, which is lama ya. Nah, itu artinya Ibu tampilkan soal ini supaya kalian melihat, oh jadi ini loh maksudnya aplikasinya. Kemampuan numerasi itu beda antara yang langsung ngitung 30%-nya atau ngitung 70%-nya dulu. Kan lama ya kalau ngitung diskonnya dulu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, nanti ketika kalian di kelas juga menjadi guru ya, ketika memberikan soal, orientasinya tidak hanya menanyakan hasil akhir atau jawaban ya, tapi kita tanyakan ke siswa, how did you get the answer? Bagaimana kamu bisa dapat jawabannya? Coba jelaskan caranya. Ternyata caranya Syauki beda sama caranya tadi Yolanda. Ya, jadi itu bisa jadi bahan diskusi. Ya, tujuannya apa? Ya, supaya siswa punya procedural fluency tadi, kemampuan kecakapan prosedur. Dan juga punya kemampuan komunikasi kan, menjelaskan pemikirannya. Seperti itu.
Nah, ini contoh soal juga. Ini menarik juga. Ada gambar. Ada yang bisa menjelaskan perbedaannya apa kedua gambar ini? Coba, siapa mau jawab? Yuk, perbedaannya apa kedua gambar ini? Untuk gambar satu itu Mm-mm. Gambar satu, kenapa gambar satu? Gambar satu percepatan bukan sih Bu, meter per second. Nah, Hmm. Gambar gambar Kecepatan gak sih? ya gambar kedua cuman meter, itu ada detiknya juga sih. Meter ini gambar satu, ini gambar dua. satu GLBW, satu GLB Bu. Kalau mungkin. Ya, nggak usah yang terlalu sulit-sulit. Lihat aja dulu ini. Lihat aja dulu Oh, komponen. ini Bu, gambar pertama kecepatan terhadap waktu. Terus yang Ah, kedua, X itu bisa dianggap sebagai posisi. Mungkin jadi kayak posisi ah, terhadap waktu. dalam meter, betul, betul. Itu aja dulu. Jadi kalau kita mau lihat gambar, eh, lihat apa yang nampak secara visual dulu di permukaan. Apa sih propertiesnya kita lihat gitu ya. Nah, sekarang dari gambar ini kan kelihatan nih, ini adalah grafik kecepatan terhadap waktu, ini jarak terhadap waktu. Pertanyaannya adalah setelah kalian bandingkan, coba kalian bisa create a story nggak? Ini ibu lagi mengarah ke konsep representasi matematik. Ini kan representasi grafik. Nah, ibu ingin kamu ubah representasi grafik ini jadi representasi bentuk kalimat. Can you create a story yang bisa direpresentasikan dengan grafik ini? Coba cerita untuk grafik satu, siapa mau bikin cerita untuk grafik dua? Silahkan. Ini bisa jadi aktivitas yang menarik ketika kamu tanyakan ke siswa, ya. Apa sih yang terjadi dari detik 0 ke 2, 2 ke 6, 6 ke 7, ya? Coba kalian yang bikin cerita dulu. Ibu Agni mau bikin cerita ya, Bu? Ya, silakan. Ini misalnya Agnia ingin mudik ke Lampung. Hmm. Pada detik pertama, pada detik dari 0 sampai 2, Agnia membawa mobil dengan percepatan laju dari 0 ke 20 meter per second. Hmm. Terus pada detik selanjutnya dari 2 sampai 6, mobilnya Agni itu bergerak dengan kecepatan tetap, jadi kayak tetap di 20 meter per second. Hmm. Terus di detik selanjutnya dari detik 6 ke 7, mobil Agni mulai melambat nih dari 20 meter per second jadi 10 meter per second. Hmm. Terus di detik 7 sampai detik ke-12, mobil Agni bergerak dengan kecepatan konstan lagi di 10 meter per second. Gitu Ibu. Yes. Jadi ya. Ya, betul. Bisa seperti itu ya. Salah satu contohnya ya. Jadi grafik ini menjadi bermakna, punya arti, bisa dipahami sama-sama bahwa ketika dia naik, grafiknya miring ke kanan, maka kecepatannya meningkat. Ketika dia garisnya horizontal, ya gradiennya nol, kecepatannya bukannya nol ya, tapi kecepatannya tetap. Tapi ketika dia grafiknya itu gradiennya miring kiri atau gradien negatif, maka dia kecepatannya menurun. Artinya banyak interpretasi yang bisa kamu buat. Sekarang yang satu lagi siapa? Bu mau Bu? Ya, Rahmat Yoga, silakan. Ya. So ibaratnya kayak dari detik 0 sampai 3 itu Mm-mm. seorang anak berjalan ke depan sebanyak 12 meter gitu ya. Mm-mm. Lalu di detik 3 sampai 8 anak Mm-mm. itu berhenti Mm-mm. sejenak. Lalu di detik 8 sampai 12 anak itu kembali ke posisi awal Bu. Putar balik Iya. gitu. Dari mana kamu tahu kembali ke awal? Karena dia grafiknya turun. Kembali ke titik nol, ya nggak? Iya. Titik 0 betul. Iya, ini ibu kalau apa pernah cerita ke guru-guru nih, ibarat ada ibu-ibu dari rumahnya gitu ya.
3 detik pertama menuju 12 meter, ini ketemu tukang sayur ya, ketemu di pengkolan ibu-ibu lain, ngobrol dulu sebentar ya. Dia nggak bergerak di posisi yang sama, setelah ngobrol 5 detik, dia balik lagi ke rumahnya. Ya, jadi artinya banyak cerita menarik yang bisa kamu create ya dari gambar grafik ini. Nah, ini berkaitan nggak sama representasi jadinya? Berkaitan ya. Ada representasi bentuk grafik, ada representasi bentuk kata-kata. Nanti kalau mau dikaitkan dengan representasi bentuk simbol, berarti buat persamaannya, begitu ya. Nah, selanjutnya, ini contoh soal PISA sebetulnya kalian bisa searching aja banyak, tapi Ibu apa namanya? Kalau ini juga soal tentang lebih ke geometri ya, space and shape ya. Nanti akan kalian silakan cari banyak contohnya. Terus Ibu ingin menunjukkan ini, jadi bahwa matematik itu juga bisa digunakan sebagai apa ya? Cara untuk mengkomunikasikan data ya. Jadi kalau kita lihat di sini tuh paling kanan bawah nih ya. Nih, menarik ya. Ini adalah perbandingan kandungan omega 3 ikan dengan daging lainnya. Ternyata dengan infografis ini bisa memberikan informasi ke masyarakat bahwa ikan memiliki kandungan omega 3 yang paling tinggi dibandingkan eh, kambing, ayam, sapi, dan seterusnya. Dan penyampaian datanya juga bagus menggunakan grafik bar atau grafik batang ya. Sehingga bisa langsung kelihatan komparasinya bahwa ikan itu jauh lebih tinggi dibanding kambing. Nah, ini salah satu manfaat apa namanya matematika dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Infografis ini bisa dijadikan tugas ya. Kenapa waktu itu Ibu menampilkan ini? Karena memang banyak kegiatan di sekolah yang proyek penguatan profil Pancasila waktu itu. Sekarang kayaknya udah nggak ada ya. Nah, siswa-siswa itu sering diminta membuat tugas. Ini bisa jadi salah satu tugas. Nah, ini adalah selanjutnya. Nah, ini yang tadi Ibu bilang, ketika kalian baca berita gitu ya, kita bisa mengaitkan numerasi dengan berbagai konteks. Contohnya ini, konteks lingkungan hidup. Masih ingat waktu itu ada berita yang viral ketika ada anak presiden atau mantan presiden bepergian menggunakan jet pribadi. Nah, itu mungkin di tahun lalu atau 2 tahun lalu ya beritanya viral. Nah, kemudian diulas oleh The Conversation, tapi dia mengulas tentang emisi karbon. Jadi dia nggak bicara tentang apa namanya keviralan anak mantan presiden tersebut, tapi kita mengulas dari sisi emisi karbon. Di sini tuh ada informasi-informasi ya, di mana kita yang membaca informasi ini ya perlu memiliki kemampuan numerasi nih. Apa sih maksudnya 7.020 ton CO2 per tahun ya? Kapal mewah dan jet pribadi gitu kan ya. Kemudian di sini warga AS menghasilkan 15 ton CO2 per orang ya. Kemudian di Indonesia 2,3 ton per orang di tahun yang sama. Nah, berita-berita ini mengandung banyak angka-angka gitu, data-data di mana kita perlu memiliki kemampuan numerasi untuk bisa menginterpretasikan data tersebut. Nah, sekarang kalau kita lihat di Ibu, slide selanjutnya ya. maaf, untuk waktu perkuliahannya sepertinya sudah kelar, Ibu. Oh iya, baik. Ini satu lagi selesai ya. Oke, makasih, Ibu. Nah, ini juga numerasi pada konteks sosial, di mana kalian perlu punya pemahaman terkait apa namanya peluang ya untuk bisa memvalidasi apakah pernyataan 80 juta orang Indonesia benar bermain judi online. Nah, ini nanti ada data persentase gitu ya. Terus ada generalisasi data dan seterusnya. Ini perlu dipahami agar bisa melihat apakah sebuah data itu valid atau tidak. Nah, konteks ini penting untuk kalian pahami bersama-sama. Selain untuk meningkatkan kemampuan numerasi kalian, juga bisa dijadikan topik yang bisa kalian apa namanya sampaikan di kelas gitu ya. Yolanda, terima kasih sudah diingatkan. eh ini tugas ya, jadi silakan kalian cari sebuah masalah gitu ya. Nah, nanti itu akan dijadikan masalah dalam
project kelompok. Ya, use the problem in your design activities for your group project. Nah, silakan cari yang berkaitan. Kalau kamu ngambil topiknya aljabar, berarti ambil yang terkait uncertainty and data. Oh, sorry, change and relationships, gitu ya. Nah, itu saja dari Ibu. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan, silakan. Sepertinya belum ada, Ibu. Oke, yang lain tidak ada. Baik, kalau tidak ada, mudah-mudahan informasi yang Ibu sampaikan ini bisa bermanfaat ya, karena memang tujuannya supaya kalian bisa lebih banyak lagi mencari. Ya, Ibu hanya memberikan poin-poin informasi pentingnya. Silakan link-link yang tadi Ibu sertakan bisa kalian telusuri lebih lanjut untuk mempelajari lebih dalam, terutama untuk mempersiapkan proyek kelompok ya. Karena Ibu mau nanti proyek kelompok di akhir setelah UTS itu betul-betul sebuah inovasi gitu, bukan sekedar kalian ngajarin materi seperti biasa gitu, menjelaskan, memberi contoh, latihan itu kan konvensional. Nah, Ibu ingin kamu mencoba membuat inovasi dalam pembelajaran. Oke, baik kalau nggak ada pertanyaan kita akhiri ya pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih, Terima kasih banyak, Ibu. Ibu.